Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem difusi sentralisasi dan desentralisasi pada mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah: yang pertama, mengetahui pengertian dari sistem difusi sentralisasi dan sistem difusi desentralisasi. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan karakteristik antara sistem difusi sentralisasi dengan sistem difusi desentralisasi. Kemudian yang terakhir, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem difusi sentralisasi dan sistem difusi desentralisasi. Berikut merupakan daftar materi. Yang pertama, ada pengertian dari sistem difusi. Yang kedua, karakteristik sistem difusi. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan sistem difusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem difusi sentralisasi. Sistem difusi ini bersifat memusat. Segala bentuk keputusan tentang komunikasi inovasi ditentukan oleh orang-orang yang merumuskan inovasi. Dalam sistem difusi ini, klien hanya berperan sebagai penerima yang pasif. Kemudian yang kedua adalah sistem difusi desentralisasi. Sistem difusi ini, penyebaran inovasinya dikendalikan oleh calon penerima inovasi. Jadi sasaran inovasi juga berperan sebagai agen perubahan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas karakteristik sistem difusi. Untuk karakteristik sistem difusi sentralisasi, arah difusinya bersifat top down, dari orang yang ahli ke masyarakat atau klien. Untuk pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan diambil oleh pemerintah dan orang yang ahli. Untuk sumber inovasi berasal dari orang-orang yang ahli atau penelitian dan pengembangan. Penetapan untuk mendifusikan inovasi dilakukan oleh pemerintah. Seberapa penting kebutuhan klien dalam mendorong proses difusi berdasarkan perkembangan teknologi dan menekankan pada tersedianya inovasi. Jumlah penemuan lebih sedikit. Untuk karakteristik sistem difusi desentralisasi, arah difusinya bersifat horizontal dari kelompok ke kelompok. Untuk pemegang kekuasaan dan mengambil keputusan berdasarkan dari anggota. Untuk sumber inovasi berasal dari pengalaman dan uji coba yang dilakukan oleh non-ahli. Selanjutnya, penetapan untuk mendifusikan inovasi, unit lokal yang memutuskan berdasarkan evaluasi yang mereka lakukan terhadap inovasi. Seberapa penting kebutuhan klien dalam mendorong proses difusi, berdasarkan masalah yang terjadi atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Untuk jumlah penemuan lebih banyak terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan sistem difusi. Untuk kelebihan sistem difusi sentralisasi, pendifusian inovasi terkoordinasi dengan baik. Kemudian, keputusan mengenai bagaimana pendifusian inovasi dilakukan oleh pemerintah dan orang yang ahli. Untuk kekurangannya, inovasi terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian, inovasi cenderung lebih sedikit. Untuk kelebihan sistem difusi desentralisasi, difusi inovasi sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian klien ikut mengontrol keputusan inovasi. Untuk kekurangannya, jika dilakukan secara ekstrim, dapat terjadi kurangnya koordinasi, kemudian memerlukan banyak tenaga ahli. Sekian pemaparan materi dari saya pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton.